Marilah kita bersama-sama memanjatkan Aradhana Dhamma Desana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Katam Jalian Diwarang Ayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukampimang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. So, special greetings to all my fellow monastics, all the monks who come over here. Greetings to all of you Buddhists come here today to help us celebrate the Katina at Dhammasukha Vihari. Selamat malam, Ajahn ucapkan. Selamat datang di Wihara Budha Dharmasuka bagi Anda para umat Buddha yang telah hadir pada hari ini untuk merayakan Hari Katina. I just want to express my appreciation, my anumodana to seeing so many people coming, making a special effort to come here today to practice with the Sangha, to offer support. I know it's not easy to get into the city, and it's great to see so many people all together in one place, coming together to do something that's wholesome, that's good, and that's something that is rare that we shouldn't take for granted. Jadi Bante Ajahn sangat menghargai dan juga anumodana kepada Anda semua umat yang telah hadir pada hari ini. Begitu banyak umat yang Ajahn lihat hadir pada hari ini dan bersama-sama untuk mempraktekkan Dhamma. Jadi untuk mensupport atau juga mendukung komunitas Sangha. Jadi Ajahn senang sekali melihat begitu banyak orang yang berkumpul hari ini bersama-sama untuk melakukan perbuatan bajik. Hal ini merupakan hal yang cukup langka dan harusnya tidak disia-siakan. Katina, as some of you might know, is a special time, a time where the community of lay people coming together, making the robes and offering the robes to the monks. And also it's a celebration of the monastic Sangha, living together for 3 months in peace and harmony, practicing together. So it's a great symbol of what Buddhism is about. It's about working together, about living together in peace and harmony. Jadi hari raya Katina itu adalah hari yang sangat khusus, hari yang sangat spesial karena pada hari Katina itu umat Buddha dan juga umat awam itu berkumpul bersama-sama untuk misalnya menjahit jubah dan juga menyerahkan atau juga mendanakan jubah tersebut kepada anggota sangga. Jadi ini juga suatu selebrasi atau juga suatu perayaan bagi komunitas anggota sangga karena selama 3 bulan mereka bersama-sama tinggal menetap untuk berlatih bersama. Dan ini merupakan simbol dari ajaran Buddha yaitu dengan bekerja sama dan hidup dalam kedamaian dan dalam harmoni. Some of you may or may not know my background. I was obviously born in Vietnam and grew up in the U.S. And growing up, we're mostly Catholic, from a Catholic family. But I came to Buddhism when I was in my 30s in Thailand, working in Thailand. And then I ordained in Thailand, stayed there for a few years, and then moved to Australia to practice Buddhism. Well, I've been there for the last 20 years.
Mungkin dari umat di sini ada yang sudah mengetahui atau juga ada yang mungkin belum mengetahui background dari Ajan atau juga latar belakang dari Ajan. Jadi sebenarnya Ajan itu lahir di Vietnam, lalu kemudian pindah ke Amerika, ke US. Jadi sebagian besar kehidupan Ajan itu ketika masih muda itu sebenarnya berasal dari keluarga non-Buddhis, dari keluarga Katolik gitu ya. Jadi beliau ini baru mulai mengenal Buddhism itu ketika di usia 30 tahunan itu, dan beliau lalu waktu itu sedang di Thailand. Lalu juga beliau ditabiskan juga di Thailand. Jadi selama 20 tahun terakhir ini beliau sudah menetap di Australia. I mentioned that because it ties in today's topic of Dhamma discussion, of the blessings of the Triple Gem, the blessings of the Buddha, the blessing of the Dhamma, and the blessings of the Sangha. Bante menjelaskan hal ini latar belakang tadi karena ini berkaitan dengan tradisi dari agama Buddha dan juga tentang dhamma yang akan atau ceramah yang akan Ajan berikan pada hari ini, yaitu tentang blessing atau juga keberkahan dari tiga permata atau triratna. Jadi keberkahan dari Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. As you know, obviously the blessings of the Buddha, I mean, sometimes we take it for granted because we're Buddhists. But it's an amazing blessing, something precious to have a Buddha rise in the world and then to have him attain enlightenment and then teach that. So the teachings of the Buddha is something that is well tried, something that's been done and practiced and has results over the last 2,600 years ago. It works then, it's been working for the last 2,600 years. So it should give you a lot of faith and confidence that the Buddha knew what he was talking about, and he laid down a path that we all can practice and follow. Jadi yang pertama adalah berkah dari Sang Buddha. Jadi Buddha itu suatu berkah dari Buddha itu hendaknya tidak kita sia-siakan. Jadi ini adalah merupakan suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Kita bisa hidup di zaman ketika Buddha itu hadir, ketika Buddha itu muncul, dan juga ini hal yang sangat berharga. Jadi Buddha lahir, Buddha mencapai penerangan sempurna, kemudian Buddha mengajarkan Dhamma tersebut. Jadi tradisi ini atau ajaran yang telah diberikan oleh Buddha itu sudah berasal dari kurang lebih 2.600 tahun yang lalu. Jadi ajaran yang diberikan Buddha itu yang sudah diberikan atau juga kita jalankan selama 2.600 tahun yang lalu itu hendaknya memberikan kita keyakinan yang mendalam. Jadi Buddha itu artinya tahu apa yang beliau ajarkan itu. Beliau sudah tahu dan beliau telah menunjukkan jalannya, dan hendaknya kita bisa mempraktekkan Dhamma yang beliau ajarkan. So we live in a world that is modernizing very quickly. Obviously, I was walking around, and now you can hardly find anybody here without an iPhone, without a mobile phone, without some kind of digital gadgets. And it's, we're all very globalized these days. We get the news and we can see things all over the world. And it seems like everything that is modern must be good and great. And in a rush to modernize society, sometimes we leave what we think is old and not so new, something that is old and we think it's useless. But let's not take it for granted. New things are mostly in the worldly way. People are very smart these days. They can think things, they can invent many interesting things that we can use in a modern life. But the mental health, the happiness of the mind, human beings have not changed the last 2,600 years ago. We still suffer then, and we are continuing to suffer in this day and age unless we can focus and train the mind. So mental health is very important. Even though with all these gadgets, you'll see there's more and more instances of mental disease in the modern world. So these gadgets do not solve everything. Jadi di dunia sekarang ini yang terlihat begitu canggih, begitu modern, ketika Bante sedang misalnya atau Ajan sedang melihat ke sekeliling itu begitu sekarang hampir tidak ada rasanya
orang-orang yang tidak punya handphone gitu ya, atau punya gadget atau gawai lainnya gitu. Jadi di era yang modernisasi ini segala sesuatu itu sudah sangat baru, begitu banyak hal-hal yang canggih di dunia ini. Jadi terkadang kita menganggap bahwa hal-hal yang baru atau yang canggih tersebut itu adalah hal-hal yang baik. Atau sementara kita senantiasa bergegas gitu ya, rushing untuk memodernisasi. Sementara kita juga meninggalkan tradisi-tradisi yang kuno karena dianggapnya sudah tidak berguna. Namun hendaknya tidak diabaikan atau juga tidak disia-siakan bahwa misalnya di dunia sekarang ini yang begitu baru, itu dilihat dari sudut pandang duniawi memang begitu banyak orang yang pintar, dia bisa menciptakan segala sesuatu. Namun yang harus diingat adalah bahwa di masa sekarang ini malah yang muncul masih sama, masih ada penyakit batin juga, jadi masih ada rasa tidak bahagia. Hal ini tidak berubah semenjak zamannya dulu, yaitu 2600 tahun yang lalu masih sama kurang lebih seperti itu, masih banyak penderitaan. Jadi saat ini juga begitu banyak orang mengalami penderitaan batin atau juga sakit mental gitu ya. Sehingga ini penyakit yang sering muncul dan ini yang harus kita lihat bersama-sama, kita atasi bersama-sama. So we live in this modern world that moves very quickly, but there is also a cost that sometimes the mind gets tired, it's overworked, and we don't find ways to slow down and rest the mind. And as a result, we get more and more cases of stress and worries and mental issues that come up. You know, in Australia, we have the highest rate of suicide for young people because while they're very, very smart, they still suffer a lot because they don't understand how to use the mind. They don't understand how to train the mind to become more stronger, happier, and increase the sense of well-being. Jadi di dunia yang modern ini, yang canggih ini, kita senantiasa bergerak. Jadi senantiasa bergerak dan hal ini yang menyebabkan batin atau pikiran kita itu menjadi sangat lelah. Jadi juga terlalu banyak yang harus kita lakukan dan kita tidak mampu untuk mengeremnya, untuk memperlambat. Sebagai hasil yaitu banyak sekali orang-orang itu yang stres, punya juga banyak kekhawatiran, lalu juga muncul isu-isu atau juga penyakit-penyakit batin gitu ya. Di Australia sekarang ini ada tingkat bunuh diri di kalangan muda itu adalah salah satu yang tertinggi. Jadi begitu banyak orang muda yang begitu pintar, namun mereka tak mampu untuk mengatasi penderitaan mereka itu karena mereka tidak mengerti bagaimana cara untuk melatih batin mereka akan menjadi lebih kuat untuk bisa lebih bahagia. So as we go about our daily life, it's good to bring the Buddha, bring the Dhamma. The Dhamma is the truth, and truth does not change over time. Something that transcends culture, transcends time. Like I was saying before, the fact that I'm in Australia practicing Buddhism is an amazing thing for me to contemplate. You know, Australia is not a Buddhist country, but yet, you know, we can have a forest monk, and we get support, we get fed every single day. So it's an amazing thing. That's the power of the Buddha. That's the power of the Dhamma that transcends time and place. And the fact that Buddhism has spread all over the world points to the power of truth, the power of wisdom. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini hendaklah kita merenungi dari ajaran Buddha itu yaitu Dhamma. Dhamma itu adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak berubah. Jadi kebenaran itu melampaui berbagai macam culture, berbagai macam tradisi dan juga melampaui waktu. Jadi contohnya sekarang Acan ada di Australia. Ini sangat menakjubkan untuk direnungkan ya. Jadi Australia itu kan bukan negara Buddhis, namun di Australia itu beliau ada kumpulan biku hutan di sana. Jadi biku hutan itu tiap hari itu bisa makan dengan baik gitu ya. Jadi bisa makan dengan baik. Ini adalah berkat dari kekuatan dari Buddha dan Dhamma. Jadi kita bisa lihat juga bagaimana ajaran Buddha itu sekarang tersebar di seluruh dunia. Jadi inilah yang disebut dengan kekuatan dari Buddha dan Dhamma. Yeah, so sometimes I hear my friends who move to the U.S. Think if they'll become Christian because they say, well, Buddhism is a bit old-fashioned, you know. We move to this new country, they have modern stuff, we should move along and change and become Christians. And you know, it's fine, but I think we shouldn't abandon anything that's our old culture because it's old. But we should understand more
what the Buddha taught. Sometimes you get traditional Buddhists, and Buddhism is just, they call it, what do you call it, chopsticks waving Buddhists. You go to the temple, you wave your chopsticks, you make a prayer, you make a wish, get a job, get a good wife, get a good husband, and you go home. That's not Buddhism, right? Jadi ada salah satu teman dari Achan itu dia pindah ke Amerika. Jadi dia juga berubah keyakinan gitu ya, karena dianggap agama Buddha itu adalah agama yang atau ajaran yang sudah kuno gitu ya. Jadi dia pindah ke salah satu ajaran Kristen gitu yang dianggap lebih modern. Jadi namun harus diingat bahwa kita tidak hendaknya untuk mengabaikan tradisi atau juga ajaran-ajaran Buddha ini. Jadi harap dimengerti juga apa sih yang sebenarnya Buddha ajarkan. Jadi ajaran Buddha itu bukan sekadar misalnya kita ke kelenteng gitu ya, ada stick-stick yang chamsi gitu ya. Jadi stick-stick chamsi itu misalnya kita kocok-kocok dan keluar dan kita mengharapkan misalnya mendoakan dapat pekerjaan, lalu juga dapat hal-hal yang baik. Jadi ini bukanlah ajaran Buddha. Right. The blessings of the Dhamma is the truth. The Dhamma is really in your heart. It's not in the book that you put in the shrine and you bow to it and you say, oh yes, blessings of the Dhamma. That doesn't do anything. You have to bring the Dhamma into your daily life. You have to bring the Dhamma, apply it to your heart. Then you'll get the blessings of the Dhamma. And sometimes traditional Buddhists can be mistaken. They have this beautiful shrine, beautiful bookshelf with beautiful books. And they just bow to it every day. But they don't open books and read it. No point. Berikutnya adalah keberkahan dari Dhamma. Jadi harap diingat bahwa keberkahan dari Dhamma itu atau Dhamma itu adalah kebenaran. Jadi itu adanya dalam batin kita semua, dalam hati kita semua, bukan di buku-buku, bukan dengan cara kita misalnya pergi ke wihara atau juga kita berdoa dan bersujud di sana. Jadi hendaknya kita mengambil nilai-nilai Dhamma itu dalam praktek kita dalam keseharian sehingga kita bisa mendapatkan blessing atau juga keberkahan dari Dhamma. Jadi banyak sekali ajaran tradisi itu misalnya punya begitu banyak tempat pemujaan yang begitu indah, ada buku-buku juga. Jadi mereka banyak yang bersujud di sana. Namun tidak malah buku-bukunya itu tidak dibaca, hanya dipajang untuk diritualkan. So like I said, the Buddha taught, suffering and the end of suffering. And he gave us really powerful truths and teachings that we can apply into our daily life and lessen the suffering of ourselves and others. So it's a powerful tool, but we do have to apply it each and every day to gain the benefit. Buddha telah mengajarkan adanya penderitaan dan juga ada akhir dari penderitaan. Jadi ajaran Buddha ini hendaknya kita aplikasikan atau kita juga kita ambil dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mengurangi penderitaan dari kita sendiri dan juga penderitaan dari orang lain. Hendaknya hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. And the benefit brings you so much happiness that you can't even imagine is possible. Obviously, before I was a Buddhist, I thought I was doing well. Work as a job as a stockbroker, earn a certain amount of money, enjoying the good life, traveling around, having things. I thought that was happiness, and it brought a certain amount of happiness. But the happiness of generosity, the happiness of peace and meditation, and the happiness of wisdom surpasses that by many, many folds. And each and every one of us have that potential. We have the teaching in front of us. All we need to do is apply it each and every day and realize for ourselves the beauty, the happiness of the Dhamma. Jadi ini tadi sudah dijelaskan tentang kebahagiaan itu. Jadi kebahagiaan dari yang kita dapatkan nanti dari praktik Dhamma itu tidak dapat kita bayangkan gitu ya, jauh dari bayangan kita. Jadi sebelum Achan itu menjadi seorang Buddhis dan menjadi seorang Bante itu, beliau itu berpikir bahwa beliau itu sudah melakukan begitu banyak hal yang membuat hidupnya itu sangat enak gitu ya. Jadi beliau itu sebelumnya adalah pialang saham. Jadi beliau punya banyak uang, beliau juga menikmati uang itu dengan belanja gitu ya, dan juga traveling dan mempunyai banyak-banyak hal itu.
Nah, bukan berarti bahwa itu tidak memberikan kebahagiaan, itu juga bahagia. Namun hanya kebahagiaan yang tidak bisa melampaui kebahagiaan yang didapatkan dari misalnya kita mempunyai kemurahan hati, dari praktek meditasi, dari kebijaksanaan. Kebahagiaan yang didapatkan dari praktek-praktek ini berlipat-lipat ganda. Jadi hendaknya kita lakukan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini agar kita bisa mendapat manfaat dari Dhamma tersebut. And yes, the Buddha taught for 45 years after becoming enlightened. And that's a lot of teaching. That's a lot of books on the shelf there. But the beauty of the Dhamma is that you don't have to know every single Dhamma, 84,000 Dhammas. All you need to know one to penetrate that. So one of the most beautiful teaching that Ajahn Chah gave, and I was saying the last couple of days, is the teaching of anicca, not sure. Whatever it is you're doing, whatever that's happening in your life, just remind yourself, it's not sure, it's not reliable, not dependable. You love something, not sure. You hate somebody, not sure. You gotta, have a new job, not sure. The pandemic comes, not sure. Everything is not sure. So it keeps the mind steady, keeps the mind at peace. Not get caught up in the highs and the lows of life, because everything is not sure. And that's teaching us the truth. Remember, before the pandemic, we think, oh yeah, traveling is great, and this, and then a little bug comes in, stops the whole world. And that's just showing the Dhamma. Not sure. Nothing's reliable. We think we're coming out of it, not sure. Buddha itu mengajar selama kurang lebih 45 tahun setelah beliau tercelahkan. Jadi ada begitu banyak yang telah diajarkan oleh Buddha dan mungkin juga dapat kita temukan dalam buku-buku. Jadi yang Anda perlu lakukan, Anda tidak perlu baca semua buku-buku yang begitu banyak itu, namun yang perlu Anda lakukan hanya satu dan mendalami atau mempenetrasi satu ajaran ini. Jadi Ajahn Chah, guru beliau ini pernah mengajarkan tentang konsep anicca. Anicca itu artinya tidak pasti. Apapun yang terjadi itu tidak pasti, tidak dapat diandalkan. Jadi ada yang orang yang Anda sukai atau Anda cintai dan ada orang yang Anda benci itu juga tidak pasti. Pekerjaan baru tidak pasti. Lalu terjadi pandemi itu juga tidak pasti. Jadi dengan berkontemplasi atau merenungi hal ini, maka batin Anda akan menjadi lebih stabil. Jadi hal-hal pasang atau surut dalam kehidupan itu tidak akan banyak berpengaruh karena Anda sudah berpegang bahwa segala sesuatunya itu adalah tidak pasti. Jadi contohnya sebelum pandemi nih, banyak orang berpikir bahwa oh ya bisa jalan-jalan gitu ya, namun begitu datang satu kuman ini saja menghentikan semua hal tersebut. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada yang bisa pasti. Jadi semuanya itu adalah not sure, tidak pasti. Yeah, so remember, Dhamma is something that's powerful that we can apply in our life to lessen our suffering. And it's not too long ago. Remember the pandemic, with the lockdowns. People who don't know Dhamma suffer a lot because they can't go out anymore. They can't travel. They can't see their loved ones. But if you are a practitioner, you realize, yes, this is what's happening. This is how things turn out. There are no guarantees in life that life is normal. So if you're a Dhamma practitioner, you learn how to adapt. You learn to live with things as opposed to getting disappointed, getting mad or angry when things don't turn out your way. You realize, yeah, this is the way it is. How do I make it work? How do I adapt? How do I change? How do I lessen my suffering? How do I help each other through this pandemic? And that is the teaching of the Buddha. That's the blessings of being a practitioner. Dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu begitu sangat mempunyai daya yang sangat kuat. Jadi ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka Dhamma ini dapat mengurangi penderitaan kita. Ketika terjadi pandemi kemarin sebelumnya ini, begitu banyak yang terjadi adalah begitu banyak yang ditutup ya, di lockdown. Jadi orang-orang tidak bisa bepergian, tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang dicintai. Maka kita bisa lihat di sini tidak ada garansi. Jadi Dhamma itu mengajarkan kita untuk beradaptasi. Jadi beradaptasi dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak menjadi kecewa. Lalu kita juga melihat bagaimana hal-hal yang terjadi di dunia ini adalah yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi. Karena kita tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya itu pasti berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jadi dengan ajaran Buddha atau Dhamma itu ini akan membawa keberkahan bagi orang-orang yang mempraktekkannya. And the next is obviously the blessings of the Sangha.
The Sangha is broadly defined as a community of monks or nuns, but also a community of practitioners, community of Buddhists, coming together, practicing together, supporting each other in our own path towards enlightenment. And that's something that is powerful. We shouldn't underestimate. I remember sometimes, some of you may know the story, right? Ananda comes to the Buddha and asks, what is the essence of the holy life? It's good friendship, 50% of the holy life. And the Buddha said, do not say so, Ananda. Good friendship is 100% of the holy life. Yang berikutnya adalah keberkahan atau blessing dari sangga. Jadi sangga itu adalah satu kumpulan atau komunitas dari para anggota, misalnya para biku, bikuni, dan bukan hanya para biku dan bikuni, namun juga para praktisi dhamma. Jadi dalam praktek ini mereka bersama-sama untuk berpraktek, lalu juga saling mendukung satu sama lain menuju jalan, menuju pencerahan. Jadi hal ini adalah hal yang sangat powerful, yang punya daya yang sangat luar biasa. Mungkin Anda pernah ingat dulu pernah ada cerita tentang Ananda. Jadi yang mulia Ananda itu pergi menemui Buddha. Jadi bertanya, apa sih inti dari kehidupan suci? Nah, ini inti dari kehidupan suci, apakah itu adalah 50% dari persahabatan? Jadi dijawab oleh Buddha, bukan 50%, malah 100% dari kehidupan suci itu adalah adanya persahabatan atau rasa bersahabat ini. Because if you have good friends, they'll take you to a Buddhist center on a Saturday night to practice generosity, to listen to the Dhamma, to encourage you in your path of practice. You have friends who are not Buddhist. They take you to the casinos. They take you to the shopping mall. Take you to the movies. Take you to the pub. Away from the Dhamma. Away from what is good and wholesome. So having good friends surrounding you is very important on a path to practice. Jadi tadi tentang sahabat yang baik ya, persahabatan yang baik itu contohnya hari ini misalnya di hari Sabtu Anda mempunyai teman-teman dalam Dhamma gitu ya. Jadi bersama-sama teman-teman dalam Dhamma itu mengajak Anda ke wihara untuk praktek tentang kemurahan hati. Let me continue first dan ajan. Jadi tadi sampai itu ya teman yang baik gitu ya, sahabat yang baik itu mengajak Anda menuju jalan yang bajik gitu ya. Sementara misalnya kalau Anda punya sahabat-sahabat itu yang bukan Buddhis gitu ya, yang tidak menjalankan ajaran Buddha itu mungkin mereka malah mengajak Anda misalnya ke klub, ke mall, berbelanja, jalan-jalan gitu ya. Mungkin mereka mengajak Anda ke hal-hal yang menjauhi dari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi sangatlah penting untuk mempunyai sahabat yang baik. Yeah, so as we continue with our practice, we can come together and support each other, be inspired by each other, seeing the progress, and it's a beautiful way to live a life, bringing benefits to yourself and others. Sometimes you come as a senior monk, you receive many people come to the monasteries. Initially, they can be quite confused. There's this darkness with them. These young people come to the monastery. They're just sad or depressed and anxious. And just after a few weeks, staying in a quiet place, staying with a good community, you see that they're starting to lighten up. There's an easiness, a lightness around them. The mind starts to brighten. They feel more safe and supported. And it's a beautiful thing to witness. The changing people, how Dhamma changed people over time. And we didn't really do anything. We're just there practicing, allowing people to come and join the community. But it's still a powerful thing, something that is rare in the world, that anybody can come to a monastery, practice, and gain the benefit of Buddhism.
Dalam praktek tersebut kita saling mendukung, lalu juga saling memberikan inspirasi antara satu sama lain dan hal ini akan membawakan kemajuan. Jadi hal yang sangat indah sekali ketika kita bisa memberikan manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi Ajan ini adalah salah satu biku yang cukup senior, jadi di wiharanya itu beliau banyak menerima tamu gitu ya. Jadi kadang-kadang tamunya itu ada banyak-banyak anak muda gitu. Anak muda itu datang ke wihara kayak seperti bingung, sedih, dan juga penuh kekhawatiran dan juga resah dan gelisah gitu ya. Setelah anak-anak muda ini tinggal di wihara selama beberapa minggu dan tinggal bersama komunitas di sana di wihara itu dapat terlihat bahwa anak-anak muda itu mulai menjadi lebih cerah gitu ya, lebih bahagia, mereka merasa lebih aman karena mereka berada di satu komunitas yang saling mendukung. Jadi sangat membahagiakan untuk bisa menyaksikan perubahan pada orang-orang. Jadi ketika padahal di sana padahal mereka tidak banyak ngapa-ngapain, hanya tinggal saja bersama-sama lalu juga berpraktek bersama-sama. Jadi hal ini adalah yang sangat baik sekali untuk dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari komunitas tersebut. Okay, so those few words are like offer of your reflection today regarding the blessings of the Triple Gem, blessings of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. And may the Triple Gem always guide and protect you in your journey to finally ultimate liberation and freedom. I offer you that for your reflection. Baik, untuk malam ini Ajan akan memberikan satu perenungan bagi Anda semua berkaitan dengan blessing dari atau juga keberkahan dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Semoga Buddha, Dhamma, dan Sangha itu akan memberikan Anda perlindungan dan juga suatu panduan dalam perjalanan Anda menuju pencerahan juga bagi Anda semua. Okay, thank you. Let's say sadhu together 3 times. 3 kali kita akan ucapkan sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Kami atas nama umat dan panitia perayaan Katina Wihara Put Dhammasuka mengucapkan terima kasih kepada Venerable Ajahn Kemawaro atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Dan kepada Saudara Tanti yang telah bersedia untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.